hampir 1 tahun kita bercokol di Universitas Pembangunan Jaya. Mudah-mudahan ini menjadi agenda rutin kami, agenda yang oportunistik tapi akan diusahakan untuk tetap berlanjut karena menyenangkan untuk kita mendapatkan insight, pengalaman, pemahaman, informasi yang baru dari dunia arsitektur, dari dunia sejarah arsitektur hari ini, dan juga untuk menyambut publikasi yang akan hadir di tengah-tengah kita yang sebenarnya sudah hadir, sudah bisa dipesan, yaitu adalah buku berjudul Architectural Encounters in Asia Pacific. Subjudulnya adalah Build Traces of Intercolonial Trade, Industry and Labor, 1800s until 1950s. Jadi brosurnya nanti bisa dilihat dari meja pembicara di sini dan ada instruksi untuk membelinya dengan harga diskon tentunya. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan dua orang rekan kita, sahabat lama yang sudah melanglang buana. Yang pertama adalah Dr. Amanda Ahmadi, Associate Professor in Architectural Design di University of Melbourne, Australia. Yang kedua adalah Dr. Robin Portanto Honggare yang baru saja menyelesaikan disertasinya, PhD dissertation-nya yang berjudul Building Communities, Environments of Colonial Plantation in the East Coast of Sumatra 1869 until 1942. Dan kebetulan dua orang ini terlibat dalam penyusunan buku ini, buku yang kita coba bahas, kita coba bicarakan introduksinya sebelum kita betul-betul masuk menyelam ke dalam bukunya, sehingga kita mendapatkan kerangka pemahaman teks bagaimana buku ini dibentuk dan apa saja poin-poin penting, informasi penting yang kita bisa dapatkan setelah membaca buku ini. Dan yang penting adalah mencoba mencari kaitannya, perhatian-perhatian mengenai apa yang disorot dari buku ini, aset-aset dan juga interface semacam apa yang dibahas dalam buku ini dalam kaitannya kepada yang kita geluti, yaitu arsitektur, dan bagaimana ini akan menjadi hal yang mungkin kita perhatikan dalam praktek kita dalam misalnya melakukan restorasi, konservasi, preservasi dan pemanfaatan revitalisasi bangunan-bangunan maupun juga infrastruktur peninggalan zaman kolonial. Jadi saya rasa introduksi ini akan dilanjutkan dengan lebih detail mengenai apa yang sebenarnya ada dalam buku ini oleh Bu Mendy, dan juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut spesifik oleh Robin, karena Bu Amanda di sini nanti sebenarnya dia beliau berperan sebagai salah satu dari editor buku ini, dan Robin juga berperan sebagai salah satu kontributor dalam buku ini. Jadi saya rasa silakan untuk menempati tempat yang disediakan di sini Bu Mendy dan juga Robin, silakan ke depan. Nanti kita akan mulai satu persatu dengan waktu presentasi mungkin kita tidak terlalu panjang ya, maksimal. Saya sini aja loh. Kamu sini? Oke. Okay. Tapi setelahnya lebih menyenangkan sebenarnya kalau saya bisa mengambil beberapa intisari dari yang pembicaraan di sini dan kita diskusikan bersama, dan kita upayakan forum ini supaya lebih cair dan lebih diskursif. Baik, saya rasa presentasi pertama, paparan pertama saya persilakan dari Bu Mendy. Oke, ini saya pakai double. Oke. Terima kasih sekali untuk kesempatan. This is last minute idea that we come up with, and it's such a pleasure to be in the same space also with Robin. We've been collaborating intellectually, but never really in person. In different time zone most of the time. Pakai bahasa Indonesia ya? Sebaiknya. Oke. Jadi gimana? Gak apa-apa ya. Mungkin saya coba pakai bahasa Indonesia aja deh. Jadi buku ini sebenarnya adalah hasil perjuangan semenjak tahun 2015. Lama banget ya. Jadi tahun 2015 itu saya
mempertanyakan bagaimana riset saya itu bisa bermakna, riset tentang Indonesia itu bisa bermakna pada saat saya berbasis di Australia, di mana seakan-akan terjadi jarak historis yang sangat besar antara Australia dan Indonesia. Padahal secara geografis itu kita bertetangga ya. Jadi saya selalu bertanya-tanya mengapa riset saya itu selalu jarang sekali ditanggapi oleh rekan-rekan saya di Australia. Mengapa mereka sulit sekali untuk bisa menanggapi dan mencerna materi-materi tentang sejarah arsitektur Indonesia. Dan saya sadari bahwa legacy kolonialisme itu sangat kuat sampai ke sana gitu. Pada saat mereka yang berada di Australia merasa keterkaitan sejarah itu tidak ada dengan Indonesia karena Australia itu menjadi bagian dari British Empire, sementara Indonesia adalah menjadi bagian dari Dutch Empire. Jadi mereka melihat seakan-akan itu adalah suatu realitas yang sangat berbeda. Dan saya merasa tidak nyaman. Dan suatu ketika saya menemukan karya tulis dari Adrian Vickers. Dia adalah sejarawan Indonesianis yang berbasis di Sydney, dan dia mulai meneliti sejarah perdagangan mutiara pearl industry di kawasan laut antara Indonesia dan Australia. Dan kajian sejarah beliau itu mengingatkan saya bahwa regardless of colonial boundaries, trading is across borders. Labor movement is across borders. And search for commodities always going across borders. Dan studi beliau itu mengingatkan saya bahwa terjadi exchange of knowledge, exchange of capital, exchange of visions across borders, across the world, particularly our region. Nah, buku itu yang adalah hasil dari kegelisahan saya. Lalu saya mulai membaca apa yang terjadi di kajian sejarah Asia Pasifik, dan saya menemukan arah baru gitu untuk bertanya tentang sejarah Indonesia, keterkaitannya dengan Australia. Ya. I think it's important that history is about asking questions about the past. History is historiography is not just about writing about something that happened. It's actually questioning what is it that we need to know in order to explain our present. Dan itu adalah pertanyaan saya pada saat saya bertanya, mengapa rekan-rekan saya di Australia nggak peduli? Dan sebaiknya saya nggak gitu interest juga tentang sejarah mereka gitu ya. Dan itulah saya pikir perlu kita sebagai peminat sejarah arsitektur atau urban itu juga mendengarkan kajian kontemporer sejarah pada umumnya ya, karena sejarah pada umumnya itu mengingatkan kita pada proses sosial politik yang sangat cair, dan kadang di situ kita bisa memperluas dan mulai justru menemukan makna mengapa kita perlu menggali lebih jauh lagi sejarah arsitektur sejarah berbahasa. Beruntung sekali kami buku ini lalu direview oleh rekan-rekan yang sangat saya hormati. Jiang Wei Chang dari NUS itu melihat buku ini sebagai upaya melawan batas-batas metodologi yang methodological nationalism ya. Jadi seperti halnya kolonial itu adalah batas-batas, nasionalisme pun adalah aplikasi batas-batas. Dan saya pikir sebagai ilmuwan kita perlu melawan batas-batas itu, karena kenyataannya adalah realitas itu sangat cair dan lebih kompleks dari sistem klasifikasi yang selama ini kita percayai. Dan saya percaya bahwa arsitektur itu sebenarnya lebih dari sebatas bangunan. Arsitektur sebenarnya adalah keseharian proses hidup itu sendiri,
yang juga berlangsung di luar bangunan. Review kedua dari Vikramaditya Prakash, dia salah satu editor Global History of Architecture ya, dengan Ching. Dia berbasis di University of Washington dan dia lalu menempatkan buku ini sebagai sesuatu yang sangat baru karena lalu kita justru mengangkat implikasi arsitektural dari proses alur complex flow and network that structure the colonial world. Senang sekali Robin bisa mengkontribusikan materi dari proyek disertasi Robin. Nanti akan Robin jelaskan kembali. Di sini ada forwardnya dari Profesor Kim Pinter yang berbasis di Singapura, dan dia mengingatkan bahwa selama ini kajian penulisan sejarah kita itu sangat didominasi pendekatan darat. Jadi kita orientasinya adalah geografi daratan. Sementara buku ini karena berangkat dari kawasan maritim Asia Pasifik, kita berorientasi pada proses jalur-jalur kelautan gitu ya. Jadi justru di situ kita menemukan kompleksitas yang berbeda. Ada beberapa chapter dari Indonesia selain dari saya sendiri tentang shipping company KPM dan Birdsfield. Nanti saya ilustrasikan sedikit dari Robin tentang infrastructure of migration. Itu fokusnya ke Sumatera Timur. Ada juga tentang pabrik gula ini yang di Jawa Tengah, kasus dua pabrik gula di Solo dan Yogyakarta, Klaten. Dan satu lagi chapter itu saya menulis dengan kolega saya Ian Rushi dari University of Lincoln UK, itu tentang kompleksitas arsitektur Chinese Temple di masa kolonial Medan. Oke, ini saya skip aja sebentar ini. Nah, ini kan yang kita tahu, Asia Pasifik adalah seperti ini, sangat diverse, sangat disperse, dan kita mau berangkat dari mana? Pada saat dalam satu kategori itu kita bisa berbicara tentang Australia, New Zealand, Indonesia, China, Jepang, sampai dengan Amerika gitu ya. What is the red line? What is the connecting point? And what is the common ground? Nah ini studi-studi dari bidang sejarah yang membantu saya menemukan garis merahnya gitu ya. Kita diingatkan bahwa terjadi proses imigrasi pada abad ke-19 dan ke-20 di seluruh dunia karena labor itu ya diperlukan di mana-mana gitu pada saat terjadi intensifikasi pertanian dan industri perkebunan di seluruh dunia saat itu. Dan khususnya dari Jawa kita tahu sendiri pekerja-pekerja di kawasan plantation di Jawa itu sangat dicari di seluruh dunia sampai terjadi migrasi ke Suriname yang kita tahu, dan juga lokasi-lokasi yang lain di Afrika Selatan dan juga ke Australia dan ke Pasifik. Yang kita tahu selama ini adalah perpindahan ke Suriname karena itu jelas dalam konteks Dutch Colonial Empire ya. Yang kita tidak lihat adalah migrasi pekerja-pekerja dari Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi ke Australia, ke Pasifik, ke South Africa. Kenapa kita tidak sadari? Karena itu di luar kacamata kolonialisme dan postkolonialisme kita. Tidak dilihat secara kita itu di luar framework kolonialisme. Jadi studi-studi saya itu lebih untuk melawan batasan-batasan regional dan sejarah. Nah, ini yang terakhir image yang terakhir yang akan saya tunjukkan ya. Inilah benar-benar merah yang mengkaitkan lokasi-lokasi yang sangat jauh
sangat berbeda di kawasan Asia Pasifik, tapi garis-garis merah ini sangat nyata. Garis-garis merah itu mewakili perpindahan penduduk, transfer komoditas, dan transfer craftsmanship. Ya. Pada saat tenaga kerja itu bermigrasi ke seluruh kawasan ini, mereka juga membawa pengetahuan-pengetahuan mereka dalam membangun. Karena pada masa itu, pada saat Anda menjadi tenaga kerja, Anda harus membangun rumah Anda sendiri di lokasi yang baru. Pada saat itu, kebudayaan mereka adalah pengetahuan mereka tentang how we used to live our life in where we were from gitu loh. Jadi teknologi membangun itu menjadi bagian dari proses perpindahan tenaga kerja pada masa itu. Dan saya terus terang menemukan ini adalah peta operasi dari perusahaan shipping Belanda KPM. Mungkin teman-teman ingat kalau KPM itu kantornya ada di seberang Gambir. Sekarang menjadi kantor Kementerian Transportasi. Nah, yang mungkin teman-teman mungkin belum enggak, sebelum KPM berada, mungkin kesadaran Dutch East Indies itu tidak ada. Sebelum tali-tali merah ini ada, apa yang terjadi di Jawa ya terjadi di Jawa, apa yang terjadi di Sulawesi terjadi di Sulawesi. Kita ini kan sebenarnya archipelago yang sebenarnya sangat besar. Kalau peta Indonesia ini di juxtapose dengan peta Eropa, itu kita mengcover area dari Inggris sampai ke Rusia, hampir ke Rusia. Jadi bisa dibayangkan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari suatu koloni itu tidak ada sebelum si shipping company ini beroperasi seluas itu ya. Dan legacy dari shipping company itu penting karena lalu mereka menciptakan infrastruktur civic perkotaan dari rumah sakit, sekolah, dan operasi mereka itu yang menjadi katalis, menjadi trigger point dari pertumbuhan network kereta api di Indonesia. Jadi sistem-sistem perhubungan itu terjadi karena kegiatan mereka terus berkembang. Dan lalu lebih luas dari itu, ini network dari perusahaan shipping yang berbasis di Australia, Burnsville. Nah, saya cuma bawa ini sedikit aja ya, ini materi promosi mereka. Ini saya suka sekali pada saat saya menemukan image ini gitu. Pertama kali saya melihat ada ilustrasi tentang Jawa Barat, Priangan yang di tengah itu, lalu didampingi ilustrasi Pantai Bondi di Sydney dan kawasan salju di New Zealand. Itu adalah realitas abad ke-20 bahwa kita itu direpresentasikan menjadi bagian yang kurang lebih satu paket dengan Australia dan New Zealand gitu. Nah ini adalah brosur perjalanan yang dipromosikan oleh KPM shipping company milik pemerintah Belanda saat itu. Ya, dan kita menjadi rute antara Eropa ke Australia itu titik-titiknya yang dihubungkan adalah Singapura, Batavia, Semarang, Surabaya, Makassar, Brisbane, Sydney, Melbourne, dan sebaliknya. Jadi kita sangat lebih terkonek saat itu dibanding sekarang. Sekarang itu Australia pada umumnya terhubungkan dengan Indonesia itu ya ke Bali. Dulunya itu terhubungkan kemana-mana gitu. Nah saya merasa kok bisa ya dulu kita is more connected, sekarang kita tuh less connected. Apa yang terjadi di sini? Oke, dan ini slide saya yang terakhir. Cuma ingin menggambarkan bahwa KPM itu operasinya sangat luas sekali dan secara arsitektural dia itu berperan besar dalam menciptakan tipologi civic urban di Indonesia di abad ke-20 ya. Yang ini itu kantor utamanya dia di seberang Gambir sekarang oleh Hazel, arsitek yang sama, arsitek stasiun kota dan banyak sekali bangunan-bangunan monumental tahun 20-30-an. Arsitek yang sama juga mendesain kantor KPM itu di Makassar. Sayangnya
bangunan ini udah nggak ada, sedih sekali. Padahal secara arsitektur itu sangat sangat bagus ya, sangat indah, sangat unik juga gitu. Dan ini operasi KPM itu berperan besar dalam men-trigger perkembangan pariwisata di Pulau Bali. Hotel pertama di Bali itu dibangun oleh KPM di Denpasar dengan arsitektur Art Deco saat itu. Yang ini kantor KPM di Semarang. KPM tidak hanya berbasis di Dutch East Indies, juga berbasis di Singapura. Masih ada nih bangunannya. Ini adalah kantor dia yang kedua, bangunan yang kedua. Sekarang itu sudah ada tambahan lantai di atas bangunan ini, jadi hanya menjadi podium sekarang. Nanti kamu kalau ke Singapura lihat ya. Nah ini yang terakhir ya, slide yang terakhir. Just mindful of the time. Cuma sepintas aja. Ini adalah arsitektur bangunan yang dikonstruksi oleh perusahaan shipping Burnsfield yang berbasis di Australia, tapi dia juga beroperasi di Dutch East Indies dan dia berkantor di Surabaya. Yang ingin saya tunjukkan di slide ini itu bagaimana gaya arsitektur yang terjadi di Surabaya saat itu tahun 20-an sepertinya menginspirasikan gaya arsitektur bangunan-bangunan kantor Burnsfield di kawasan South Pacific. Jadi kita bisa lihat bahwa ada elemen-elemen yang serupa gitu ya di tiga bangunan ini. Yang ini kantor yang di Surabaya, ini kantor di Apia, dan ini di Suva di Fiji. Dan yang Suva dan Fiji di kawasan Pasifik itu sama sekali belum ada pola-pola pemukiman urban saat itu. Tapi bangunan ini seakan-akan menjadi trigger proses penciptaan ruang-ruang kota yang baru. Dan yang saya lihat di situ menariknya adalah dimensi arsitektur urban yang terjadi di Surabaya itu direplika gitu, seakan-akan menjadi suatu pola yang diaplikasi ulang di lokasi di kawasan Pasifik. Dan itu menurut saya menarik gitu pada saat urbanisme kolonial Indonesia saat itu yang tidak hanya berdampak di dalam Dutch East Indies, tapi melalui proses perdagangan ini, proses shipping ini juga mempengaruhi proses pembentukan kota awal-awal abad ke-20 di South Pacific. Nah, menurut saya itu adalah suatu yang benar-benar menarik karena membuktikan bahwa sejarah kolonial pun itu saling terkait dan sangat membuka mata pada saat kita saat ini seakan-akan mencoba mengkristalisasikan national identity pada saat yang bersamaan sejarah kita itu begitu sangat kosmopolitan. Why do we need to constrain ourselves when our past connect us with the rest of the world? Thank you. Terima kasih, Jung, Museum Arsitektur Indonesia juga buat kesempatannya berbagi secuplik dari buku ini. Sebenarnya cuplikan dari buku ini dan juga cuplikan dari disertasi ya. Juga terima kasih Medi buat kesempatannya untuk menulis. Senang sekali bisa mengalami proses editing yang ketat gitu dari buku ini gitu, pembuatan buku ini. Premis dari disertasi saya sebetulnya adalah bahwa selama masa penjajahan di Asia Tenggara, Indonesia dan Asia Tenggara, perdagangan dan produksi komoditas selalu menjadi motif yang penting buat kolonialisme. Nah, motif ekonomi yang sifatnya ekonomi ini sebetulnya mengakselerasi berbagai macam transformasi pada lingkung bangun. Kalau minjem istilah Pak Gun, atas terjemahan atas sebut environment itu lingkung bangun dari berbagai negara koloni. Nah, bentuk-bentuk transformasi itu misalnya adalah bagaimana tanah-tanah yang sifatnya ada, tanah sifatnya milik warga setempat kemudian berubah jadi namanya perkebunan kolonial. Tapi juga ada sebetulnya perubahan yang sifatnya bangunan gitu.
bangunan-bangunan yang juga diproduksi untuk mengekstrak nilai dari tanah, dari tadi tenaga kerja yang juga banyak disebut sama Mendy, juga resource sumber daya lainnya. Nah kalau lihat foto ini misalkan kita lihat bagaimana tanahnya itu begitu berubah gitu, tanah yang semula adalah hutan lokal mungkin kemudian berubah jadi perkebunan yang sifatnya monokultur ya, hanya satu tanaman, dalam kasus ini tembakau. Dan di puncak dari bukit itu ada rumah perkebunan untuk pengeringan daun tembakau yang kemudian ikut membantu dalam produksi komoditas yang kita sebut sebagai tembakau itu. Nah, disertasi saya sebenarnya itu mencoba mengulik berbagai jaringan ruang yang kemudian berpartisipasi dalam produksi komoditas, fokusnya di apa yang daerah yang dulunya disebut Sumatera Timur, yang sekarang kemudian menjadi bagian dari Sumatera Utara. Nah, riset tersebut sebetulnya membawa juga banyak praktik spasial yang cukup kompleks. Di satu sisi yang tadi disebutkan juga soal koneksi gitu ya. Ketika mempelajari sistem perkebunan kolonial, banyak sekali operasi dari sistem perkebunan kolonial banyak sekali melibatkan sirkulasi transimperial dari tenaga kerja, dari pengetahuan, dari tanaman pun juga kalau kita bicara soal misalkan karet yang bagaimana itu dibawa dari Brazil, kemudian masuk ke Singapura, kemudian masuk ke Indonesia. Kemudian juga shipping network dari tenaga kerja, dari ahli-ahli Eropa juga, gitu. Kemudian juga ada botanical stations, ya. Misalkan kita bicara Bogor juga itu semua terkoneksi juga dengan Kew Garden dan lain sebagainya. Jadi ada sirkulasi transimperial yang terjadi untuk mendukung perkebunan kolonial. Tapi di sisi lain operasi dari perkebunan kolonial sebetulnya juga mengandalkan berbagai macam tipe bangunan di setiap lokalitasnya gitu. Setiap yang kita sebut estate ya, plantation estate itu pasti ada pabriknya, ada rumah sakitnya sendiri, ada rumah tinggal untuk pekerjanya, kemudian ada gudangnya dan lain sebagainya. Dan setiap komoditas butuh bentuk-bentuknya sendiri, butuh organisasi ruangnya sendiri. Kebun teh, kebun karet, kebun tembakau beda semua bangunannya gitu. Nah itu membuat ketika kita meriset perkebunan kolonial kita harus menjalin antara ruang-ruang transimperial itu dengan ruang-ruang translokal ya, untuk bisa memahami bagaimana sebenarnya kolonialisme bekerja, bagaimana kolonialisme memproduksi kekayaan yang kemudian diekspor ke Eropa. Nah, hari ini saya akan membicarakan satu aspek aja yang saya bahas di buku ini, satu aspek aja gitu dari produksi komoditas itu, yaitu migrasi dari pekerja. Dan perkebunan kolonial bisa bekerja bukan sebatas karena inovasi agrikultural yang diperkenalkan oleh pakar kulit putih gitu ya. Tapi juga sebenarnya dari kerja ratusan ribu manusia yang didatangkan ke area-area pusat produksi komoditas. Nah, yang saya tawarkan dari presentasi ini adalah melihat migrasi tersebut dari sisi arsitektur. Yang saya pertanyakan adalah sebetulnya ruang-ruang apa sih yang dibutuhkan untuk memfasilitasi sirkulasi migran tersebut gitu. Dan kemudian bagaimana agen-agen kolonial memperlakukan calon pekerja di berbagai tempat tersebut. Nah, pertanyaan tersebut sebetulnya sederhana, tapi juga membuat kita melihat bangunan-bangunan seperti yang ada di sini gitu, bangunan yang terlihat mundane gitu, sebenarnya biasa, ya cuman gable form, terus repetisi jendela dan lain sebagainya gitu. Kemudian arsiteknya juga seringkali tidak disebutkan, jadi sebetulnya banyak kerja-kerja yang harus dilakukan untuk mempelajari bangunan seperti ini gitu. Nah tapi akhirnya meskipun dia terlihat simpel, tapi sebenarnya itu dia adalah ruang-ruang yang berpartisipasi sangat aktif dalam produksi komoditas. Dan mungkin kita akhirnya perlu mencoba jika ingin membuat cerita tentangnya, kita harus menyusun berbagai macam media gitu ya, dari film, foto dan lain sebagainya. Karena kita harus mengandalkan bukan arsip dari arsitek, tapi mungkin arsip-arsip dari ya, perusahaan, dari ya tadi KPM. Jadi arsipnya jadi sangat penting. Kalau di konteks saya mungkin arsip perkebunan dan lain sebagainya.
untuk membangun cerita mengenai migrasi ini. Nah, yang saya argumentasi utama dari artikel ini sebetulnya adalah bahwa proses migrasi itu membutuhkan konstruksi infrastruktur migrasi, yaitu jaringan dari bentuk-bentuk yang kemudian bekerja bersama untuk memungkinkan pertukaran. Dalam konteks ini adalah pertukaran pekerja. Nah, pertukaran itu terjadi dengan cara memperlakukan migran sebagai sebuah bentuk komoditas itu sendiri. Tapi pada saat bersamaan infrastruktur migrasi itu juga memperlakukan migran dengan cara memaksakan praktik-praktik hygiene, kemudian juga memaksakan praktik-praktik disiplinary untuk membentuk tingkah laku dari migran itu. Dan kemudian salah satu bangunan yang saya kira sangat penting dalam proses itu adalah apa yang disebut dengan HOM, yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini buat konteks aja, Sumatera Timur, walaupun namanya dulu sebutnya East Coast of Sumatra ya, berarti Selat Timur Sumatera gitu. Itu adalah daerah yang sebenarnya perkebunannya baru mulai 1863, tapi pada tahun 1900 kalau melihat peta ini ya, mungkin nggak bisa terlalu zoom, cuman pada ini peta dipublikasi tahun 1914, dan pada saat itu sudah sekitar 50% areanya itu udah dibatas-batasin gitu, udah di garis-garis, dan ini sebenarnya daftar dari nama perusahaannya gitu. Jadi 50% itu, dan boundaries yang ada di sini sebenarnya adalah perusahaan perkebunan kolonial. Ada 370 lebih perkebunan kolonial yang beroperasi pada saat itu, dan setiap perkebunan itu membutuhkan sekitar 2.000 sampai 3.000 hektar tanah. Nah, di setiap perkebunan kolonial atau di setiap estate itu mempekerjakan sekitar 1.000 pekerja yang direkrut dengan cara sistem itu indentured labor, artinya mereka dikontrak dan harus stay di situ selama at least 3 tahun gitu. Mungkin kalau dari foto ini aja sebenarnya kita bisa melihat bagaimana ini ya, hierarki yang terjadi antara pekerja Eropa dengan pekerja lokalnya. Dan pada saat itu yang sangat dominan di Sumatera Timur adalah pekerja dari Cina sebetulnya. Kalau melihat dari cut rambutnya yang sangat khas itu gitu. Nah, itu sebenarnya ada hal-hal yang terjadi di situ juga, dan ada kategorisasi rasial yang terjadi di situ karena pekerja dari Cina dianggap lebih rajin gitu dibandingkan pekerja lokal. Akhirnya yang banyak dimigrasikan ke sana adalah pekerja Cina, walaupun kemudian nanti berubah. Nah, bagaimana perkebunan kolonial di Sumatera menghadirkan pekerja migran dari Cina yang begitu banyak? Pada awal mula perkebunan kolonial dibentuk di Sumatera Timur, mereka mengandalkan hiring atau rekrutmen tenaga kerja melalui straight settlement, atau yang kita tahu bagian dari British Empire gitu ya, yang termasuk salah satu node pentingnya adalah Singapura dan Penang pada saat itu. Nah, ini sebuah image dari Chinatown Singapura yang sebetulnya kalau dilihat dari jalannya sebenarnya kita tahu di lantai 2-nya ada yang tinggal. Nah, sebenarnya banyak sekali pekerja migran yang transit itu nginapnya itu di lantai 2 dari shop houses-nya. Kira-kira ruangan yang tempat mereka tinggal itu seperti ini gitu. Artinya banyak sekali calon pekerja yang kemudian di satu ruangan, belasan mereka semacam di penjara gitu ya. Jadi nggak boleh keluar kalau misalkan belum direkrut. Nah, ini sebuah kutipan aja dari laporan Labor Commission di Singapura tentang bagaimana mereka diperlakukan. Para pekerja kemudian dibawa ke tempat yang namanya depo. Jadi tempat ini sebetulnya depo, ada istilah yang sebenarnya sangat konotasinya sangat ini ya, sangat infrastruktur storage.
dijaga oleh pekerja yang disebut dengan depo, penjaga depo. Nah, sesampainya di depo mereka di confine, semacam di penjara gitu ya, diisolasi sampai dipilih oleh agen perusahaan. Dan sistem detensi ini yang sebetulnya membentuk noda dari seluruh sistem rekrutmen ini. Ada juga objeksi-objeksi dari berbagai level of Chinese for record which may banyak juga sebenarnya objection terhadap sistem ini yang sebenarnya confinement-nya itu bisa sampai 10 hari sampai kemudian mereka direkrut, dan 10 hari itu tanpa exercise, tanpa pekerjaan. Nah, perusahaan-perusahaan perbuatan kolonial melihat ini sebetulnya sebagai sistem yang vertikal, artinya kan sudah ada networknya, mereka tinggal kontak agentnya, yaudah hire. Tapi sebetulnya juga tidak sepenuhnya menguntungkan, karena mereka harus melewati broker itu, dan broker itu bisa berkonsolidasi menyatakan bahwa sistem rekrutmen ini butuh biayanya lebih tinggi gitu kan. Nah, akhirnya itu membuat perusahaan-perusahaan di Sumatera bersatu, kemudian mencoba membangun sistem hiring sendiri. Nah, kalau dilihat dari foto-foto ini adalah foto yang dicantumkan di buku sejarah Delhi tahun 1900 sebagai sebuah momen monumental. Padahal ini sebenarnya shipping dari migrant dari China, dari Shantou, kemudian nyampe ke Belawan. Kita bisa melihat ada beberapa pekerja Eropa juga ya di tengahnya, situ juga ada di tengah, sana juga baju putih. Nah, perbedaan dari sistem ini dibandingkan versi sebelumnya adalah sistem ini tidak transit di Singapura, jadi mereka langsung dari Cina direkrut langsung nyampe ke Belawan, nyampe ke Sumatera Timur. Ini adalah sistem yang dibuat oleh asosiasi dari perkebunan kolonial di Sumatera. Cara mereka merekrut adalah dengan bekerja dengan agen-agen lokal untuk membentuk node recruitment di berbagai daerah, terutama di Cina Selatan, dan kemudian mereka punya 4 titik pelabuhan utama, yaitu di Kantong, di Hong Kong, di Shuato, dan di Amoy. Jadi perkebunan para pekerjanya dikumpulkan di sana, baru kemudian dibawa ke Sumatera Timur. Nah, tempat-tempat yang terlibat dari sistem yang baru tersebut adalah seperti ini, misalkan lodging houses atau singgah gitu ya, yang sebenarnya lagi ini bentuknya yang sangat shop houses gitu. Tapi mungkin ada keistimewaan dari shop houses yang dia masih modular, mudah digabungkan, kemudian mudah dipisahkan juga, dan juga letaknya yang berada di dekat area pelabuhan di konteks ini di Hong Kong. Ini terlihat seperti rumah singgah biasa dari, kalau di sistem Cina kan juga ada yang berdasarkan keluarga gitu ya, transfernya. Tapi ini punyanya perusahaan di Sumatera, asosiasi perusahaan di Sumatera. Nah, tabel ini memperlihatkan jumlah impor dan ekspor dari pekerja di Sumatera. Bahasanya lagi-lagi sangat barang gitu ya, impor ekspor. Nah, yang saya ingin tunjukkan dari angka yang banyak ini mungkin 2 kolom ini aja gitu. Yang satu yang di sisi kiri menunjukkan impor tenaga kerja dari Cina menggunakan sistem direct, artinya nggak lewat Singapura. Yang kanan adalah melalui Strait Settlement, melalui Singapura dan Penang. Nah, yang menarik adalah tahun 88 angkanya masih jauh lebih besar di lewat Strait Settlement 2.800, sedangkan yang China Direct itu 1.100. Tahun kedua udah berubah total, udah 5.000 orang langsung direkrut dari Cina, sedangkan yang di Singapura udah 3.000. Dan sampai di akhir tahun 1900 ini udah hampir nol ya. Jadi udah tidak ada lagi rekrutmen lewat broker, kebanyakan lewat udah China Direct. Udah sampai di level ya 7.000 orang nyampe tiap tahun untuk jadi pekerja kebun. Nah, yang menarik juga sebenarnya dari tabel ini adalah pada tahun 1912, 1914 gitu, angkanya tiba-tiba turun dari 8.000 jadi 5.000 jadi 3.000. Yang di 8.000, 5.000, 3.000. Nah, mungkin secara intuitif kita udah bisa nebak gitu ya, kenapa tiba-tiba ada penurunan itu gitu. Karena ada Perang Dunia Pertama, logistik mulai bermasalah, kemudian di Cina sendiri dinasti Qing juga udah mulai
masalah di politik setempatnya juga membuat rekrutmen lewat Cina itu sebenarnya makin sulit, yang kemudian membuat perusahaan-perusahaan kolonialisme kemudian beralih ke rekrutmen tenaga kerja Jawa. Nah, rekrutmen tenaga kerja Jawa sebetulnya sudah ada sebelum, maksudnya di awal-awal 1900 itu sebenarnya sudah ada. Jadi kayak iklan-iklan tenaga kerja Jawa di koran-koran itu udah banyak sebenarnya. Tapi lagi-lagi agennya privat, agennya bukan dari perusahaan kolonial di Sumatera. Tapi jadi mereka melewati perusahaan-perusahaan agen seperti Susman ini Semarang cukup terkenal gitu ya. Ya itu terjemahannya mungkin bisa dibaca sendiri bagaimana mereka menawarkan kerja yang powerful, masuk cowok dan cewek gitu, dan ada hak usaha buat orang dari Bagilan dan sebagainya. Nah, perkebunan kolonial melihat pentingnya migrasi Jawa pada tahun 1910-an, akhirnya mereka bergerak untuk melakukan hal yang sama. Jadi mencoba merekrut sistem rekrutmen mereka ke Jawa. Yang mereka bangun adalah sama. Jadi mereka membangun sistem titik-titik buat merekrut tenaga kerja Jawa. Akhirnya muncul peta seperti ini yang sebetulnya menunjukkan office dan depo dari ADEC itu sekarang dari Algemeen Delis Emigrasi Kantor atau kantor umum dari emigrasi ke Delhi. Delhi adalah ya, area di Sumatera Utara, dan itu ada sekitar 70 titik rekrutmen. Lagi-lagi sama ya dengan beberapa kantor utama yang jadi tempat utamanya gitu, dari Surabaya, Semarang, Mr. Cornelis, Fred dan sebagainya. Bangunan-bangunannya kira-kira seperti ini, bangunan-bangunan yang mungkin terlihat seperti bangunan rumah Belanda yang khas gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah tempat transitnya dari pekerja migran. Nanti saya akan jelaskan bangunan-bangunan ini lebih lanjut. Nah, komodifikasi dari migran sebetulnya paling kelihatan juga dari ini ya, dari hal-hal seperti steamship yang dipakai buat mentransport tenaga kerjanya. Dalam stasiun migran di Mr. Cornelis ini, ketika migran yang masuk, mereka akan dihadapkan pada ruangan pendopo yang cukup besar. Walaupun ini pendoponya memanjang, tapi mereka nyebutnya pendopo gitu. Nah itu mereka para pekerja akan diregistrasi, termasuk diambil cap jarinya, kemudian diambil fotonya, dan dibuat ID-nya gitu. Nah ini ID contohnya dari ini ya, dari saking besarnya perusahaan itu sampai mereka mensuplai tenaga kerja ke Suriname. Jadi ini contoh ID yang ada untuk pekerja Jawa yang kemudian dikirim ke Suriname, ke Paramaribo. Di balik dari pendopo itu kemudian ada sleeping hall atau yang sering orang Belanda nyebutnya itu hong. Nah ini istilah yang menarik juga gitu. Saya baru menemukan istilah ini pas udah baca-baca gitu. Nah kenapa namanya hong? Ternyata itu dari bahasa Kanton ya, bukan. Kalau bahasa Mandarinnya hang, yin hang ke hang, dari apa hang firm, atau tapi yang bahasa dasarnya juga bisa diartikan sebagai lines atau row gitu, baris gitu. Nah itu dipakai untuk menyebut ruang-ruangan yang memanjang gitu, bangunan yang memanjang. Walaupun sering juga dipakai buat kayak gudang, istilah yang sering dipakai buat gudang di Cina sendiri gitu ya. Tapi di konteks migrant station ini dipakai untuk menyebut area tempat tinggalnya para migran sementara. Nah di sana mereka harus setiap kali masuk ruangan harus bersih-bersih. Di depan ruangan hong ini ada apa namanya wash machine yang kemudian dicampur dengan klorin supaya bersihnya pol. Nah ini jadi standar praktis dan mengingat ini adalah tempat di mana kontrak ditandatangani. Jika misalkan ada migran yang sebenarnya tidak kolaboratif, mereka bisa menolak untuk tidak mengambil migran itu, jadi bisa langsung dikeluarkan. Jadi sebenarnya efisien secara ekonomis juga. Nah itu yang di Jawa. Ketika
ketika nyampe Sumatera pun mereka akan menghadapi para migran akan menghadapi kompleks migration station lagi gitu, tapi yang versi penerimanya. Nah, lagi-lagi kalau kita melihat desain kompleksnya sama gitu, ada barisan-barisan home yang jadi tempat tinggal sementaranya para pekerja migran, versus ada bungalow untuk pekerja Eropanya. Jadi ini sangat kontras ya, maksudnya desain yang ini mungkin diisi oleh 5-6 orang, sedangkan desain home ini, satu home itu bisa diisi oleh 200-an orang. Nah, ketika tiba di Sumatera, para pekerja akan dibawa ke kompleks ini. Proses pencatatannya sangat maksudnya tidak welcoming ya, maksudnya bangunan tubuh itu diperiksa, baju dibuka, kemudian disuntikan obat, badannya semua diukur, dan lain sebagainya. Jadi lagi-lagi bajunya pun berbeda ya, antara pekerja dengan baju putih versus yang udah baju para pekerjanya gitu. Nah, setelah dari proses registrasi ini, nah para pekerja nggak bisa langsung ke perusahaan, nggak bisa langsung ke daerah perkebunan kolonialnya. Jadi mereka harus tinggal dulu di itu bangunan di belakang itu yang kita sebut sebagai home. Nah, home ini tadi saya bilang satunya bisa 200-an di kompleks ini. Jadi perkebunan karet punya home-nya sendiri, perkebunan tembakau punya home-nya sendiri. Nah, setiap ini bisa buat, setiap kompleks mungkin bisa 1000-an orang gitu di proses di tempat ini gitu. Isolation logic-nya kelihatan sekali dari area ini gitu. Kalau lihat di sisi kanan ada, meskipun ini udah masuk kompleknya, nanti di sana juga masih ada lagi fences-nya gitu ya, ada pagarnya, jadi pekerjanya masuk dari sini dan udah gitu, pintunya ini aja gitu. Ini ada pintu buat bawa makanan ke dalam. Nah, di dalam home itu kira-kira seperti ini, ada wooden plank buat tempat tidurnya migran. Dan logic hygiene-nya kelihatan gitu ya, maksudnya dari gutternya di tempat ini kayak ada gutternya segala, artinya tempat ini harus sering dibersihkan. Dan di sini juga ada barisan-barisan buat jemur bajunya. Nah, toiletnya ada di belakang sini gitu. Dan itu mereka tinggal tanpa partisi. Tempat makannya adalah di courtyard yang berada di antara bangunan-bangunan tersebut. Nah, tapi yang menarik adalah sebetulnya jika ada flow dari logic hygiene itu gitu. Nah, ini sekedar catatan dari catatan medis pada waktu itu gitu, mengenai home. Ini saya bacakan aja ya. Pengalaman menunjukkan bahwa ini ketika itu terjadi. Nah, sebenarnya fungsi home ini adalah sangat penting ketika misalkan terjadi ini epidemi atau ada penyebaran penyakit di kapal yang datang gitu, sehingga pekerja migrannya sebenarnya bisa ya udah diisolasi aja di sini kalau misalkan ada apa gitu. Jadi bisa ada pemisahan antara tubuh migran dan tubuh yang tinggal di Sumatera. Nah, tapi sebenarnya itu juga dalam artian banyak sekali pekerja yang kemudian jadinya sakit-sakitan dan malah nyebar gitu, sakit-sakitannya. Nah, ini catatannya adalah begini. Pengalaman menunjukkan bahwa kolera bisa menyebabkan devastation kehancuran di home gitu. Pada saat 1901 ada epidemi antara para pekerja yang yang diterima di home, dengan hasilnya adalah 145 dari 650 meninggal. Layout dari bangunan itu membuat home tidak cocok buat berfungsi sebagai stasiun karantina. Gudang-gudang itu tidak terlalu besar sampai sulit untuk dikontrol. Kemudian bathing facility-nya, tempat mandinya juga terdapat basin-basin bak-bak semen yang kemudian migrant bisa aja kayak kemudian loncat ke bak itu, kemudian satu orang yang kolera kemudian nyebar ke yang lainnya. Ya, ini lagi-lagi stigmanya sangat kentara, cuman ya
Tapi di sisi lain juga menunjukkan betapa sebenarnya home ini hygiene, tapi juga hygiene dalam artian memisahkan antara tubuh migran dan tubuh orang yang dalam kacamata Eropa adalah dia harus ditertibkan, harus didisiplinkan, harus dibersihkan. Dan ini saya pikir sebagai sebuah konteks disiplin juga yang menarik dari melihat infrastruktur migran untuk merespon juga yang tadi disebut Mandy adalah dan soal koneksi. Sebenarnya melihat dari sisi arsitektur pun menariknya ketika melihat titik-titik stopnya gitu. Apa yang kita sebut flow atau networknya sebenarnya konsep yang abstrak gitu ya, konsep yang kesannya ya udah ada garis lurus yang menghubungkan satu dengan yang lain. Tapi sebenarnya di balik garis itu kalau kita zoom in gitu sebenarnya banyak hal-hal yang kalau kita teliti arsitekturnya dia tidak sekedar garis lurus tapi juga garis yang mungkin naik tuh, garis yang juga banyak masalahnya gitu. Dan itu saya pikir dari studi-studi infrastruktur itu dan arsitektur itu yang menarik dari stasiun-stasiun migran dan titik migran itu. Terima kasih. Terima kasih Robin, sedap sekali pertanyaannya banyak sekali. Cuma saya harus menahan diri karena membawa misi untuk bisa melibatkan hadirin yang di sini. Terima kasih sekali untuk presentasinya dari Robin. Menarik. Jadi selain yang saya utarakan tadi dari paparan Mandy, Robin memberikan ilustrasi yang begitu menohok bagi kita ya, bahwa yang namanya mungkin kita namakan sejauh ini selama kita giat gemar merestorasi, merevitalisasi, melakukan konservasi bangunan-bangunan peninggalan, ada petik yang disebut dengan enteng oleh orang Indonesia sebagai colonial architecture gitu, yang direstorasi dengan riang gembira dengan sambutan yang sangat meriah. Ternyata di balik itu masih banyak informasi, fakta bahwa hal-hal seperti ini tidak bisa dianggap dengan enteng gitu. Bahwa kalau kita gali lebih lanjut, bahwa istilah yang namanya problematic heritage itu sebenarnya oksimoron, bahwa yang namanya heritage legacy itu selalu punya dua sisi, bahkan banyak sisi yang tergantung dari mana kita melihatnya. Jadi mungkin yang luput, saya mencoba menukik sedikit ya ke bagaimana kita menyikapi tawaran-tawaran atau kesempatan-kesempatan untuk memelihara hal-hal yang berbau-bau kolonial menurut Pak Jokowi gitu. Bagaimana ini bisa kita pahami dengan lebih baik, dengan sungguh-sungguh gitu, bahwa bukan cuma sekedar kita nggak suka bentuknya, nggak suka neoklasik gitu, lalu kita bikin sesuatu yang baru di tempat yang sangat baru gitu ya. Tapi mencoba untuk memahami sebenarnya apa yang terjadi, bahwa apa yang dibuat oleh orang lain untuk kepentingan lain di luar dari kepentingan kita, misalnya dari sisi pandang kita, bisa jadi memiliki makna yang sangat berbeda, bertolak belakang dengan yang kita maknai pada saat ini. Saya ingat gitu bahwa tahun 90-an awal itu geliat orang untuk melakukan preservasi, memberikan perhatian lebih pada peninggalan-peninggalan masa lalu gitu. Bangkit itu di Indonesia gitu ya. Seperti misalnya salah satu yang pertama adalah proyek yang saya ingat adalah proyek restorasi gedung arsip nasional gitu ya. Kita sempat mengalaminya waktu magang di Hanawa Partners gitu pada tahun sekitar 95-98. Itu mungkin salah satu proyek pertama yang membuat kegairahan atau sambutan masyarakat terhadap bangunan tanda petik kolonial itu begitu riang gembira gitu ya, melihat bahwa itu bagus sekali, restorasi dengan sangat cantik, ada kado dari Belanda kepada dan belakangan diikuti kalau nggak salah satu yang pertama adalah Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan juga Bank Mandiri itu mulai membuat bangunan museum dengan merestorasi bangunan-bangunan peninggalan Belanda gitu. Dan sejauh ini saya rasa sampai iya baru belakangan ini kita baru berhenti atau baru bergerak sampai membicarakan hal-hal teknis dalam teknis konservasi ya, yang memang harus dilakukan, harus dilalui gitu. Tapi pemahaman mengenai apa yang ada di balik heritage, baik yang recent heritage maupun yang quite distant heritage gitu ya, abad 19, abad 18, awal abad 20, bahkan ya mungkin yang kita belum lama nikmati gitu ya, tahun 2018
GBK yang merupakan heritage dari tahun 62 gitu, kita kembali rayakan gitu. Tapi juga punya banyak sisi yang saya yakin belum tereksplorasi dengan betul gitu. Kita udah terlanjur melakukan sesuatu, terlanjur melakukan perayaan yang kita terhadap heritage yang lagi-lagi kita belum pahami dengan betul gitu. Jadi saya ingin mengajak sedikit, nggak masuk ke dalam bukunya karena bukunya sendiri akan kita nikmati belakangan nanti setelah kita beli. Ya, saya promosi lagi bahwa ini bisa dibeli dengan harga diskon dengan prosedur yang tersedia. Dan juga dan saya ingin mencoba mengajak menggali, membicarakan di antara kita asupan informasi semacam apa yang kita selama ini sudah terima yang kita jadikan sebagai preference ataupun modal kita untuk menilai atau memiliki sikap terhadap bangunan yang berjarak sama kita dalam hal waktu gitu ya. Salah satu buku yang menurut saya yang pertama membuka wacana yang seperti tadi diangkat di buku ya, tadi itu mungkin yang ini gitu. Jadi ini judulnya For Profit and Prosperity, dibuat sebenarnya untuk sebuah perayaan ataupun tribute bagi yang namanya Dinas PU Hindia Belanda di Indonesia. Dan ini dibuat hampir seluruhnya editornya, penulisnya adalah orang Belanda. Yang isinya sebenarnya ada kayak semacam tribute praise ya, semacam penghargaan bagi keunggulan teknik Belanda. Tapi yang luput dari sini adalah bukannya rasa terima kasih orang Indonesia, karena orang Indonesia dilibatkan dalam bab-bab akhir sebagai penulis testimoni bahwa ya peninggalannya bagus, kualitasnya sangat keren gitu. Tapi yang luput dari sini adalah ya dibalik motif yang mereka ungkapkan dan juga yang melatari upaya mereka melakukan infrastruktur semacam ini di Hindia Belanda gitu. Itu yang luput dari kita, yang luput memasukkan faktor yang mungkin mereka anggap sebagai objek dari pengadaan infrastruktur itu gitu. Yang bisa jadi akan membuat pemahaman masing-masing pihak akan sangat kompleks gitu, tidak linear begitu saja gitu. Jadi saya mencoba membuka pintu diskusi bagi rekan-rekan yang hadir di sini, mungkin bisa pada sebuah wacana atau kasus khusus sehingga kita bisa bicarakan. Jadi mungkin kalaupun sifatnya bukan tanya jawab dengan para pemapar tadi, tapi kita bisa sekedar memutarkan sebuah pemikiran atau kasus tertentu, karena memang subjek mengenai kajian ulang mengenai legacy atau heritage terutama dari masa kolonial ini memang masih sangat bergulir, masih sangat cair dan belum akan ditutup cepat-cepat gitu. Sehingga kita akan coba bincangkan seluas yang kita mampu untuk sore ini. Jadi saya rasa sekian, atau misalnya ada tanggapan lagi dari Maggie dan Robin, atau kita langsung buka floor. Silakan, saya buka kesempatannya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aryo dari Antropologi UI. Terima kasih atas presentasinya. Maaf saya datang terlambat, jadi ya dengar dari Robin. Menarik sekali presentasinya Robin ya, dan itu menarik banget karena yang melihat itu seperti estetika yang sangat harmonis ya dalam mengorkestrasi sirkulasi orang, barang dan tas gitu ya. Sangat kemudian sekali gitu semuanya berjalan sepertinya dengan rencana gitu ya. Tapi kan sebetulnya juga selain sirkulasi orang dan barang, juga sebenarnya pada saat awal di akhir abad 19 masuk abad 20 juga ada mulai sirkulasi teks ya, dan print circulation mulai terjadi, yang kemudian pada 1920 mulai terjadi begitu banyak pemogokan buruh gitu ya, dengan paling terkenal pemogokan buruh kereta api ya 1923. Nah
yang sering kalau di Jawa udah sering ya, pabrik gula, pabrik kereta api, tapi mungkin yang di sini apakah juga Robin dalam disertasinya sampai juga ekskavasi, sudah cerita mengenai pembukaan buruh di situ, terus bagaimana mungkin selama ini ceritanya masih ada dari Henderson yang bikin community dengan print culture itu, tapi apakah mungkin juga pembukaan buruh itu juga mungkin difasilitasi oleh infrastruktur yang sama gitu, karena kan kita kalau bicara infrastruktur bicara politik ya gitu kan, bagaimana dia selalu mengandung ambiguity bahwa dia bisa mendisiplinkan, tapi pada saat yang lain mungkin dia malah justru menjadi kesempatan untuk memberikan emansipasi. Terima kasih. Nggak ada. Oke. Terima kasih Arif pertanyaannya yang sangat tajam. Dan setuju bahwa print kapitalisme di Sumatera sangat kencang ya sebetulnya. Misalkan kalau kita bicara koran pun juga ada koran sisi yang lebih pro kerja, koran yang diterbitkan oleh kolonial. Nah, tapi dalam konteks disertasi saya memang tidak dengan sengaja tidak melihat area itu karena saya ingin fokus memahami bagaimana kolonialisme bekerja, sehingga yang saya lihat memang khusus untuk agak dari kacamata Eropa itu sendiri sih, agak dari kacamata para penyusun rencana, karena sebetulnya untuk bagian demonstrasi buruh, demonstrasi pekerja dan sebagainya itu sudah ditulis oleh Anne Stoller di bukunya pertama yang Capitalism and Confrontation, Sumatera Plantation Belt. Jadi ya udah saya dengan sengaja saya belok nggak mengusik untuk area itu sih. Dan saya pikir tapi ya, mulai banyak sih ya, maksudnya yang hal-hal menarik dari dari scholar gitu untuk mencoba memahami relasi antara ruang produksi komoditas dengan keberhasilan protes gitu ya. Kayak misalkan kayaknya yang bukunya Timothy Mitchell yang Carbon Demokrasi gitu juga yang ngomong itu kan, karena argumentasinya ada keberhasilan industri batu bara ya untuk bikin protes besar karena mereka bisa menghijack railway-nya, bisa menghijack berbagai titik-titik penting dari produksi komoditas yang kemudian membuat semuanya stop, versus oil yang agak sulit karena pipanya di bawah tanah dan pekerjanya lebih sedikit gitu. Jadi ada hal-hal kondisi spasial yang menyebabkan produksi ruang komoditas tertentu itu lebih less volatile buat protes, keberhasilan protes. Tapi ya di konteksnya saya nggak lihat. Kalau menambahkan sedikit, salah satu infrastruktur fisik perkebunan tembakau mungkin lebih di abad tahun 2030 ya, lebih jauh ke depan, itu termasuk fasilitas pertunjukan wayang Cina. Nah, aku berpikir apakah fasilitas itu dihadirkan untuk calming down the possible riot or dissatisfaction. Karena kan saya melihat apa yang kamu presentasikan, lalu saya melihat sesuatu yang sangat berbeda di tahun 30-40-an gitu. Jadi ada fasilitas, ada social amenities-nya justru. Mungkin karena lalu juga migrasi dari Cina melibatkan kalangan merah putih juga ya pada awal dulu, termasuk kakek saya. Kakek saya lalu bekerja di perkebunan itu menjadi clerk-nya. Jadi
mungkin saya menduga di Medan itu di kawasan perkebunan tembakau proses buruh itu tidak sampai memberontak seperti yang terjadi di perindustrian batu bara dan sebagainya, karena mereka juga lalu relasi etnis itu menjadi sangat kompleks pada saat ada banyak social identity even among the Chinese migrants. Keterlibatan mereka tuh lebih kompleks dari sebatas mereka menjadi pekerja kerasnya gitu ya, seperti yang migran yang melalui proses yang digambarkan Robin. Jadi infrastrukturnya itu juga perkembangannya menarik untuk dicermati, di mana terjadi titik-titik spasial yang justru meredam polarisasi dan panopticon effect yang terjadi pada infrastruktur pada awalnya. Melanjutkan. Tapi sebenarnya ada satu bentuk protes yang menarik banget dari selama saya belajar riset soal Sumatera. Justru yang muncul dari natifnya gitu, dari orang Batak yang tanahnya diambil gitu. Yang suka mereka lakukan adalah membakar bangunan tembakaunya. Jadi mengirim api pakai panah gitu, terus karena bangunan tembakau itu dari bahan-bahan dari palm, daun yang udah terbakar sekali, jadi udah tinggal panah bakar. Nah itu biasanya di protes-protesnya dilakukan seperti itu gitu. Yang sifatnya sempat gitu ya, bukan yang pergerakan total dari keseluruhan Sumatera Utara, tapi biasanya lebih menyinggung kayak kampung-kampung tertentu merasa tertindas karena tanahnya diambil, terus pembagian profitnya tidak fair, yang mereka melakukan hal seperti itu. Dan itu masih ada surat-surat surat-surat biasanya, karena yang keunikan dari protesnya orang Batak pada masa itu adalah mereka mengirim surat yang kalau dalam bahasa Bataknya artinya kayak musuh di malam hari. Jadi dikirim surat, digantung di bangunan tembakau, dikirim selama 3 kali, dan sifatnya makin eskalasi gitu ya. Kalau demandnya tidak dipenuhi, suratnya makin keras, dan kalau masih tidak dipenuhi baru mereka kemudian membakar rumah tembakaunya. Nah itu hal yang demandnya biasanya, nah ini macam-macam karena sifatnya ada yang misalkan kok anaknya nggak pulang-pulang gitu, atau terus kok ada juga yang sifatnya mereka misalkan di-hire buat buka lahan tapi nggak dibayar gajinya gitu, jadi minta gajinya tolong dibayar. Tapi ada yang menganalisa pendeta pada masa itu, yang menganalisa bahwa ya keseluruhan konflik ini bukan cuma karena hal-hal insidental, tapi karena tanah konsesi itu mengambil, sebenarnya menumpang tanah adatnya gitu, bukan yang sebenarnya ada haknya, tapi ya dengan cara regulasi itu dan concession itu kemudian semua tanah itu diambil. Nah itu sehingga sebenarnya ada konflik yang selalu ada selama beroperasinya perkebunan kolonial, dan itu barn burning itu terjadi setiap dari waktu ke waktu, dari 1840 sampai 1930, akhir pun masih terjadi. Mumpung nambahin waktu menyebut lahan itu sebenarnya hal yang kayak nggak pernah dipikirkan dari sisi pandang arsitek, yang kadang-kadang given aja gitu buat sejarah arsitektur. Tapi sebenarnya itu menentukan banyak sekali sih, dari berbagai ya bukan cuma agricultural estate dan tapi juga industrial estate di mana-mana. Bahkan sepanjang pengetahuan saya itu udah dimulai sejak yang secara agresif melakukan konsesi lahan tanpa persetujuan masyarakat lokal itu dari mulai zamannya Raffles kan. Waktu memulai particular library, jadi lahan sekitar Batavia sampai Jawa Barat itu dipetak-petakin dengan begitu aja, kayak orang Amerika bagi lahan pribumi begitu, terus dijualin aja sama orang-orang bule gitu yang bikin plantation estate. Tapi yang menariknya juga
eksploitasi agrikultur itu berlangsung sampai awal abad 20 yang juga melibatkan small estate juga, bukan cuma yang besar-besar, yang kecil juga. Ini yang terus terang saya petanya biru sekali, tapi melihat kompleksitas ini bisa jadi akan sangat menentukan cara kita memandang sejarah perkotaan di Indonesia juga gitu, bahwa ada tempat di situ, ada titik pertumbuhan kota di satu tempat itu yang kita nggak tahu, cuma tahunya ya udah ada kotanya di situ gitu. Tapi tiba-tiba dia jadi kota besar menutup semua jejak-jejak eksploitasi yang ada sebelumnya. Nah, yang terjadi tadi di slide pertama Robin itu kan kelihatan bahwa patternnya itu seperti itu, kira-kira itu pernah digali nggak sampai sejauh apa rasional, bagaimana dia ditentukan di plot seperti itu, atas dasar apa? Ini pertanyaan, saya juga kepikiran buat ngulik detail gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita zoom in, banyak yang sifatnya itu sebenarnya ikut northwest aja gitu. Kayak garis-garisnya itu sebenarnya ke sini sama ke bawah. Jadi ke koordinat XY. Nah tapi kemudian ada yang 45 derajat ke sini. Jadi ada campuran. Logikanya biasanya plantation itu kan ikut pembagian air. Iya, ikut ini juga sih ada. Tapi maksudnya agak sulit sih karena beda-beda ya. Ada yang betul-betul boundariesnya kelihatan banget. Itu Kartesian sekali. Tapi ada juga yang ngikutin geografinya. Geografinya dalam artian ya aliran air itu jadi pembatasnya juga. Emang harus jadinya nge-zoom ke setiap estate sih buat tempatnya gitu. Dan itu pun konflik, maksudnya antar perkebunan pun juga bisa berseteru kayak batasnya mana sih, karena itu ketika ditulis di konsensi awal tahun 1870-an kan belum ada pemetaan yang sangat detail gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah kalau melihat konsesinya itu benar-benar cuma kayak ngejelasin teks gitu. Ini di batas ini, di batas sungai ini, batas kampung ini adalah tanah milik itu. Gitu. Dan baru nanti kemudian di tahun 1900 awal udah mulai detail pemetaannya, baru bisa membentuk di setiap di konsesinya itu baru ada disertakan peta yang detail. Cuma dia logik sih. Oke, makasih. Ada lagi? Saya lupa. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, saya tadi tertarik sama salah satu foto yang Mas Robin tampilkan. Ada bangunan dengan kupola di tengahnya itu ya. Depo ya. Iya itu yang sebelah kiri. Nah ini sebetulnya ini sangat mirip dengan salah satu bangunan penjara ya. Penjara di Tangerang. Jadi penjara pemuda. Dan dulu pernah Pramudia juga ditahan di sini selama beberapa tahun gitu. Pramudia Anantatur. Nah penjaranya ini dibangun dalam waktu yang sama dengan ini zaman ya. Dengan pembangunan depo-depo ini. Jadi kalau dari karakteristik arsitekturnya dengan adanya kupola di situ ya mungkin itu bagian dari aparatus untuk survei fisik daripada home yang tadi disebut home. Tapi juga ternyata itu konteksnya bisa meluas karena penjara yang ada di salah satunya di Tangerang ya, sama
di Sukamiskin di Bandung itu kan ada kupolanya, terus seperti home tapi sel. Jadi home-nya dibelah-belah ya, bisa sekat-sekat karena api kan. Kemudian ada kupola, lalu ada tiang menara untuk dia bisa kontrol semua dalam satu kandang. Nah ini kan kalau diperluas bisa membahas tentang politik etis pekerja. Dan di situ awal mula konsep penjara diubah menjadi lapas dari bahasa Sundanya Panhenis ya. Panhenis penjara menjadi Landsopleiding District atau lembaga pemasyarakatan ya. Dan di situ ternyata ada hubungannya juga dengan industri. Gitu. Bagaimana narapidana ini disiapkan untuk bisa siap kerja setelah lulus daripada penjara ini. Karena ada banyak workshop yang dibuka di dalam penjara itu, mereka ada kursus dijahit, ada bengkel, pemotongan timah, lembaga segala macam. Itu saya sangat ini ya, langsung tingling sama apakah ini berhubungan gitu. Karena politik etis ada imigrasi juga tuh. Ini kan bicara tentang imigrasi. Lain hal lagi, bagaimana penjaranya sendiri dibangun. Nah kebetulan yang di Tangerang yang saya tahu, itu penjaranya yang dibangun adalah narapidana sendiri. Jadi narapidana dari Jawa, kemudian mereka dipindahkan ke Tangerang, mungkin emigrasi juga gitu. Terus mereka bangun penjaranya itu. Yang desain adalah insinyur-insinyur POW ya, misalnya insinyur Snaif gitu kan, dan yang lain-lain. Tapi yang bangun mereka sendiri untuk mereka sendiri. Terus di sekelilingnya, nah ini bicara lahan tadi yang Pak Jun juga tekankan, sawah-sawah. Itu sawah-sawah mereka yang tanam sendiri buat mereka sendiri makan. Jadi ya semacam ini mikrokosmos dari bagaimana memandirikan dan mendisiplinkan masyarakat koloni gitu ya. Jadi ya ini dari satu foto ini saya langsung ingat sama cerita tentang penjara di Tangerang. Itu aja sih. Tapi hubungannya pengen nanya juga sih, kan mungkin ya kalau tadi kan ini masih di dasar ya, masih di jaring, terus belum terlalu mendalam ke bagaimana aspek arsitekturnya secara fisik. Tadi udah sempat sedikit. Tapi bagaimana hubungannya juga dengan interconnected dengan negara lain. Contohnya Raja Siam itu pernah ke Sukamiskin dan ke Tangerang untuk cek penjara itu. Kemudian mereka bilang bahwa ini sistemnya sangat bagus, yang diterapkan di Siam atau di Thailand. Mungkin apakah ada cerita-cerita seperti itu juga. Terima kasih. Mungkin Pak Sebenarnya pengen nanya ke Nadia Morinya sih, kayak kalau kupola itu fungsi, maksudnya itu kan dari zaman gedung Pak Thailand juga udah ada gitu. Fungsi utamanya sebenarnya sih. Dugaan pas nanti soalnya kayak lebih ke kan, iya bisa buat surveillance, tapi mungkin ada fungsi ventilasi juga gitu. Ventilasi dan pencahayaan biasanya. Iya. Dugaan, jadi mungkin ada sisi. Nah saya nggak berani langsung masuk argumen dia sebagai surveillance karena itu sih karena ada teksnya aja gitu. Dan mengingat benda itu sudah ada juga di kayak oleh kota, ya. Ya mungkin benar juga sih, mungkin ada sih. Tapi itu menarik sih buat itu juga. Cuma itu karena nggak ada arsitekturnya, jadi kita nggak bisa membuka ininya sih apa maksud dari arsitektur. Sekarang ini ada keterkaitan nggak bahwa kompleks-kompleks ini kemudian dialihfungsikan di masa postkolonial menjadi penjara? Mungkin nggak? Kalau memang kan karakteristikas ruangnya sama gitu. Bisa nggak sekalian ngasihkan ini petanya sebetulnya yang dibikin peta ini ada peta kontemporer bisa ada karena ini jadi internment campnya orang Belanda pada masa Jepang, penjajahan Jepang. Nah itu tadi itu area masuknya itu sebenarnya sini pintu masuknya. Jadi ini institusi Belanda menggambar ulang area itu karena area itu dipakai buat camp gitu, internment. Jadi emang iya sih benar sih, maksudnya karena kualitas dari spasialnya jadi emang gampang menjadi camp dan penjara sih.
di Master Propolis. Kalau yang di Medan masih ada. Yang di Medan itu yang ini masih ada, jadi gudangnya tentara. Gudangnya ini karena pemilikan lahannya juga nggak jelas, jadi kayak gitu aja bisa. Ya cuma dijadiin gudang. Susah banget mau masuk. Ya menarik, tapi saya coba kayak kasih arching, bukan conclusion, tapi sebenarnya jangan-jangan apa ya, kemampuan sebuah infrastruktur untuk mengcontain seseorang, sesuatu di dalamnya, mengontrol dengan kuat, mengawasi, itu salah satu fungsi arsitektur dari masa ke masa sih. Menurut saya nggak ada yang berubah gitu, untuk memanipulasi sesuatu, untuk kepentingan sesuatu. Hanya arsitek membantuin bohir atau apa. Jadi saya ingat dulu 20 tahun yang lalu, ini agak sedikit curhat. Saya pernah 20 tahun lalu itu membuat sebuah fasilitas mirip kayak begitu untuk penyalur TKI. Proyek yang akhirnya saya senang gak jadi gitu, karena sebenarnya tidak kaitan sama sekali. Jadi bersumah singgah dan juga atau administrasi sebelum si reswoman ini dimasukkan ke dalam fasilitas yang lebih besar. Jadi saya juga pernah lihat masuk ke fasilitas yang lebih besar itu kayak sekolah SD, SD Impres gitu, tapi 4 lantai begitu. Isinya ada 500 TKW yang siap dikirim ke Taiwan, Hong Kong, Singapura. Sebelum mereka datang dari kampung seger banget, fresh, masih dapat tanda petik lihat, mereka harus dijinakan dulu selama 1 minggu di fasilitas yang saya rancang waktu itu, yang adanya di pojok di dalam sebuah courtyard yang ditutup sama kantor di depannya. Jadi mereka disortir masuk. Jadi mobil itu datang sampai masuk ke dalam, turun, masuk ke dalam lingkungan seperti itu. Itu sambil rada mual gini sih, untungnya nggak jadi bayar dari doang. Tapi saya pikir bentuk bangunnya sama sekali berbeda ya, kan model minimalis gitu ya, rancangan saya berbeda sama ini, tapi esensinya nggak jauh berbeda dengan yang ditampilkan tadi gitu. Jadi menurut saya ya nggak ada yang benar-benar secara paradigmatik berubah dari cara arsitek memanipulasi ruang untuk kepentingan kliennya sih, menurut saya sih. Ya itu cuma masih ilustrasi. Silakan, ada yang lain? Oke, silakan. Tadi karena menurut itu juga jadi pertanyaanku akhir-akhir ini, ketika kita punya teks data tentang era kolonial, kan pertanyaan selanjutnya, oke, Robin sama Bapak ini juga harus tahu ada konektivitas nih antara spasial kita dan spasial di tempat yang lain dan sebagainya. Tapi sebenarnya polanya kolonialisasi itu pasti sama, dan ada banyak upaya sebenarnya oleh mungkin orang-orang yang di sisi bukan barat gitu ya, berusaha untuk melihat paradigma yang berbeda gitu, berusaha untuk nggak balik lagi ke situ. Nah, pertanyaan itu adalah setelah kita tahu ada data ini atau setidaknya argumentasi ini, apa yang perlu kita lakukan supaya kita nggak terjebak lagi untuk memanipulasi dengan cara yang sama, misalnya kalau pakai kasusnya Pacung gitu kan, servisnya aja yang kita ubah gitu, tapi kan secara spasial begitu lagi gitu, kayak kita terjebak seolah-olah ini cara yang paling benar gitu, padahal bisa nggak sih kita keluar dari hal tersebut gitu. Ada ricuan di sini. Ya saya nggak tahu kalau saya harus tanggapi sih, saya pikir ya kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang kita yakini sebagai manusia sih, yang diterima proyek. Tapi kita kan soal arsitek itu kan yang namanya ya profesional, ya dipakai sebagai kepanjangan tangan orang yang kan selalu seperti itu. Jadi problemnya bukan di arsiteknya, tapi kita punya porsi dosanya lagi kalau kita lakukan. Jadi intinya bukan ya nggak tahu deh. Sebenarnya saya justru pengen langsung nunjuk ke si Kamil gitu, karena sebenarnya dia bisa jawab lebih pas gitu. Ini yang mana sih? Apa sih yang mana? Yang tadi terakhir. Bisa nggak? Mungkin nggak Mil? Kita melihat dengan cara yang berbeda setelah tahu nih sistemnya kan selalu seperti ini nih dari tahun 1900-an sampai sekarang kita seolah-olah terjebak. Mungkin nggak sih arsitektur punya cara yang berbeda setelah kita tahu nih pengetahuan seperti ini, kita mungkin ubah cara pandang. Itu pertanyaan berat. Iya,
Kayaknya selama praktik industri kita mengharuskan arsitektur klien dengan social relationship seperti ini, dengan relasi ini antara pemberi jasa dan pembayar kayak gini, dan itu dilepaskan dari konteks apapun gitu ya, dari konteks sosial, konteks lingkungan, konteks apapun gitu ya, apapun dibuat itu kayaknya sih gak bakal pas. Memang butuhkan ya kapitalisme. Iya, akhirnya ya kayak apalagi kalau kayak sekolah S2 gitu ya. Kalau sekolah S2 itu kan banyak kelas-kelas yang belajar tentang hal-hal yang ada di periferi atau di sekeliling arsitektur, tapi bukan arsitektur itu sendiri gitu, dan melihat bagaimana berbagai macam issues dan kayak gini-gini tuh yang bentuk si arsitektur itu sendiri kan. Ya di satu sisi waktu kuliah sih kayaknya seru, tapi setelah praktik sekian lama itu juga merasa bahwa itu dalam lingkup suatu studio yang sangat steril itu sepertinya bisa gitu, arsitek memiliki power di mana-mana gitu. Tapi dalam aqua praktis itu banyak di simpul-simpul masa, simpul ekonomi dan macam-macam itu yang memang kerja arsitek itu tidak bisa bergerak akhirnya itu di satu di berbagai layers begini. Dan akhirnya gue pikir kalau selama praktik arsitektur itu adalah didominasi oleh sebagai suatu praktik industri, maka yang mungkin nilai ya mau akhirnya seperti itu. Pengalaman Anda gitu kali ya. Aduh, nyes. Waktu bikin apa tuh? Pak Gun mau komen. Yang mau komen lagi? Pak Gun mungkin mau komen. Belakang dulu, sorry. Yang saya belakang. Pak Gun dulu. Yang belakang belum katanya. Yang tadi belum. Nanti yang lain kan. Ini karena direkam ya. Baru pakai ini. Iya benar. Kalau tidak kan sebetulnya suara saya sebut terdengar. Ini ada Nur Zaman yang bikin ruangan ini. Tadi ada istilah aset. Kalau saya dengar dari Trung soal teritori. Lalu yang saya amati saat ini, saya ingin belajar. Saya jadi ingat belum lama dari YouTube, sekarang kita lebih banyak nonton YouTube. Satu kuliah dari Profesor Richard Wolff, mungkin ada ya Columbia kalau salah, Richard Wolff tapi ekonomi, yaitu tanya teori itu apa? Ya sekarang kita lagi membangun teori. Gambarnya Robin tadi ditafsir berapa banyak interest. Ada yang lihat upolanya, ada yang tadi lihat kemungkinan atas theater lah, mallnya. Jadi ini artinya kita lihat, orang yang nanti kan lihat. Tapi pertama-tama saya perlu ini dulu, luruskan tadi lingkung bangun itu sebetulnya bukan dari saya, dari almarhum Profesor Suwonto. Karena beliau waktu itu ngomel-ngomel untuk koreksi tugas, ini kan bahasa Indonesia gimana sih? Pakai lingkungan, terus cukup lingkung bangun. Jadi seperti lingkungan binaan ada yang macam-macam. Jadi bahasa itu sangat. Jadi zaman dulu memang orang Yunani melihat teori itu sudah lihat kan kaitannya dengan teater. Cuman apa yang kamu lihat bisa nggak kamu ceritakan? Waktu kamu ceritakan ada interestnya, bias. Tadi kan ada macam-macam yang backgroundnya antropologi, biasnya begitu, arsitektur begitu. Saya sendiri juga ada bias. Bias saya adalah tadi yang teritori. Sejak kapan ada negara lalu perlu ada sovereignty, kedaulatan menentukan teritori.
pertanyaan saya pada kalian. Kenapa urusan Kementerian Perhubungan kita bukan ke konektivitas, tapi ke transportasi? Ini suatu biasa juga. Saya kebetulan menerima satu sistem bahasa yang tidak ada tenses, tidak ada apa, Mandarin. Ada orang Barat mengatakan Mandarin itu suatu logik yang sangat berbeda dari simbolik logik, yaitu correlational logic. Jadi saya melihat masalah juga mungkin ada bahasa. Waktu saya di Amerika, tulisan saya tidak di Filipina. Saya apa yang kami tulis? Kami nggak ngerti, karena logiknya beda sekali. Saya sampai SMA itu di bawah sistem begitu. Tadi untuk menjawab pertanyaan Febi, saya kira sekarang kita semua berpikir dalam kerangka kapitalisme kan. Makanya cara pandang kita tuh begitu. Kita menerima upah, menerima sama-sama sehingga ada kesengsaraan. Aneh tadi itu. Saya bisa merasakan. Tapi saya juga lagi dituntut sebagai Dewan Arsitek Indonesia karena kami kan memberi ujian. Waktu itu di Maluku Utara ada yang nggak bisa ikuti ujian karena kapalnya nggak bisa berangkat, dia nggak bisa pakai darat. Nah, urusan kita kan lebih banyak, padahal kita tanah air. Tadi nanti saya senang sekali kamu pikirin masalah perairan semacam. Tapi air itu kan susah diasetkan, tidak bisa disertifikat. Ya. Nah, makanya sejak kapan kita ini berpikir dengan kepemilikan itu? Sejauh ada kepemilikan sebagai diri tolak, yaitu kapital mulai dari situ. Ada aset, ada perlindungan, kirim tentara, company KPM, kalau laut KPM, tapi kalau udara kan KLM. Ya, untung saya masih punya pengalaman ikuti KPM, KLM waktu di Medan juga. Jadi ini Medan Connection. Medan Connection. Friends Connection, Medan Connection. Kenapa tadi saya angkat Nurjaman? Mungkin masih ingat waktu kita rapat ya. Pada saat saya masih rektor di sini kan sudah ikut rapat Jaya. Ada orang yang mengajukan konsep aset dan arsip. Jadi saya sebetulnya usianya sudah arsip, bukan aset lagi. Tapi kalau Nurjaman masih aset, masih menghasilkan. Jadi aset usaha gitu. Konsep-konsep itu sekarang mengikat kita sih. Jadi membawa kita melihat, memandang itu dari situ. Dan mereka melakukan kolonialisasi, lalu kita ada untuk pendiri bangsa ini memiliki sifat pemberontakan. Setelah dihina baru ada. Sebelum dinasti didaratkan, sekarang bisa disebut Tiongkok karena itu suatu konsep juga, konsep bangsa, kebangsaan yang jadi negara. Tadi sebelumnya nggak ada Tionghoa kan, dinasti semuanya. Ya jangan singgung dinasti Jawa. Oke. Tapi waktu mereka dihina sampai sempat dikalahkan oleh suku persekutuan 8 negara itu, baru bangkit Sujatsat segala macam itu bangkit, bisa. Baru ada konsep baru tentang bangsa, tentang negara. Tapi itu pun Sujatsat di bawah pengaruh pendidikan Barat juga. Jadi dalam hal ini
perbatasan itu bagaimana enggak? Kalau saya tidak kena COVID, saya tidak bisa berpikir lain, berbeda dari tadi yang saya mulai cari. Yang saya interest justru bukan bangunan, tapi tadi orang yang turun dari stasiun bawa barang. Bawaannya kan terbatas. Sempat membayangkan nggak nenek moyang kita, leluhur kita dulu waktu nomaden, bawaannya kan nggak bisa banyak. Dan waktu itu mau tidak mau masyarakatnya matrilinear kan. Anak-anak itu kalau lahir orang tahu ibunya ini, tapi bapaknya siapa nggak tahu. Jadi matrilinear mendahului patronnya menurut saya benar. Nah, saya sekarang jadi bingung, saya sebenarnya ingin belajar dari kalian yang muda-muda. Saya lagi susun sebuah masih baru menulis 40.000 kata belum banyak itu bahasa Indonesia. Domestikasi ulang manusia. Kita masuk di zaman itu setelah COVID. Ada hantaman COVID membuat kita berpikir, tapi tidak semua mau berpikir seperti saya tentunya. Saya kan 26 hari di rumah sakit. Oh ya, ini perawat datang setiap hari tanya, ini pertanyaan sama. Oh ini pekerjaan bisa digantikan oleh robot sebenarnya. Tapi ada yang mungkin pendidikan perawat itu perlu diubah supaya tidak ke situ, tidak ke yang rutin bertanya, tapi ke bertanya tentang perasaan saya, kemanusiaannya. Tapi itu kan arsitektur juga perlu mengubah ini. Tadi home-nya Robin ada multi tafsir ya dari Andy tadi juga ada kesempatan untuk perform. Lalu itu membuat saya berpikir tentang kolonial. Ini belum lama saya juga bekerja di mana juga. Arsitektur itu kan melayani klien ya. Susahnya kan itu. Kita bisa nggak berontak terhadap klien, nggak dibayar nanti. Susah. Jadi lalu kamu nggak makan lah. Lalu sekarang DAI lagi pikirin bagaimana menentukan fee yang lebih layak untuk arsitek, mungkin nggak? Karena kalian anggap arsitek itu, saya kan sudah sekarang banyak coffee table book tuh, saya maunya kayak gini gambar. Jadi seperti tukang gambar. Nah, saya bilang ke Mas Hasan, you harus memberi nilai, memberi jiwa pada bangunan kamu, menjelaskan itu pada klien kamu, baru kamu dihargai, pantas kamu dibayar lebih. Jadi refleksi saya tidak tahu apa benarnya, tapi sebetulnya saya senang dengan tadi itu gambar. Tapi yang saya interest justru yang turun dari stasiun kereta ya. Sekarang saya terlibat proyek apa? Kementerian Perhubungan itu, masa mereka urusi transportasi manusia? Menurut saya benda itu juga mencoba yang angkut di atas kepala itu maksimum yang bisa dia bawa. Padahal zaman dulu orang berpindah mungkin bawaannya terbatas, makanya mereka harus ciptakan bagaimana mengawetkan makanan kan? Selama berpindah mencari, karena sumber dayanya sudah hilang segala macam. Ini buat saya sangat berharga, tapi kan tidak menjadi perhatian arsitek. Bangunannya, baraknya seperti apa, stasiunnya seperti apa, itu yang jadi perhatian. Sampai mereka diam, tidak berpindah, mereka bikin. Karena mereka settle kan, bermukim, membuat, lalu baru ada macam-macam lah, melahirkan apa yang kita dongengkan ke murid-murid kita. Itu, ya, semoga anulah refleksi yang mau sehat. Makasih Prof. Kita lempar ke belakang Simbre. Ya.
Fakultas Ekonomi. Mungkin pertanyaan saya karena tadi banyak penggunaan katanya tuh komoditisasi ya. Kita kalau di ekonomi sering banget menggunakan itu tanpa ada rasa apa-apa gitu. Kalau di sini tuh kesannya kayak negatif selalu gitu, karena mungkin orang. Cuman mungkin yang ingin saya mungkin nggak bisa dijawab sekarang. Cuma pertanyaan berikutnya mungkin jadi adalah walaupun dia sebagai komoditi, apakah menurut saya itu yang justru menarik adalah bagaimana pembuatan keputusan mereka akhirnya pindah gitu. Jadi mungkin saja mereka pindah karena memang opportunity mereka lebih baik di tempat pindah dibanding ketika dia tetap tinggal di manapun daerahnya, baik di Cina maupun di Jawa dan sebagainya. Jadi tentu akan berbeda kalau keputusan perpindahan ini bukan suatu keputusan yang free will gitu ya. Jadi misalnya dibeli, perbudakan gitu. Jadi itu sesuatu yang mungkin lebih tepat dianggap sebagai komoditi. Tapi kalau ini adalah migrasi yang berdasarkan hitungan di luar kepala, di dalam hati mereka bahwa bagaimana opportunity ketika pindah dan kalau stay itu berbeda, itu menurut saya semakin menarik tuh cerita di sini, dan itu yang menurut saya penting justru membedakan mungkin ketika kita membicarakan orang pindah sebagai komoditi maupun ketika orang pindah sebagai upaya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah terus yang satunya lagi adalah tadi menarik juga Ibu Amanda bilang beda sekali ya di tahun sekian ada lokasinya itu sudah dengan misalnya wayang Cina ya gitu. Nah mungkin pertanyaannya justru adalah bagaimana proses supaya saja itu bukan untuk ngadu-ngaduin aja kan, mungkin juga labornya punya agency actually to push for their own interest gitu. Jadi again and again mungkin kalau kita di ekonomi akan melihatnya gitu, what kind of contract do they have, what kind of doesn't have to be a contract, tapi mungkin bagaimana power dynamics-nya gitu untuk akhirnya suatu outcome bisa menjadi keputusan bagi perusahaan dan bagi labor. Thank you. Boleh nambahin dikit nggak? Silakan. Ya. Nggak tahu apakah ini berhubungan langsung atau enggak gitu, tapi sebenarnya saya tertarik sekali sama presentasi Mandy tadi yang memperlihatkan connectivity gitu ya. Tapi mungkin juga bisa nyambung ke Robin gitu, dimana di situ tuh seolah-olah aktornya tuh cuma dua, satu adalah perusahaan atau negara yang melakukan kolonialisasi, dan yang kedua adalah komoditas gitu yang menjadi objek, yaitu orang-orang, barang dan lain-lain yang dipindahkan gitu ya. Tapi ada satu agen lain yang saya lihat tuh absen di sini, seolah-olah area atau daerah yang terkoneksi itu tuh ruang hampa yang hanya berisi komoditas gitu. Apakah di dalam studi-studi atau di dalam topik yang dilemparkan itu ada kayak semacam atau memiliki juga kekuasaan untuk menentukan arah koneksinya, seperti misalnya kerajaan-kerajaan yang kemudian diajak untuk berhubungan dagang gitu, karena kan seperti kita tahu Banten, Cirebon gitu, itu kan semuanya sebetulnya sudah punya otoritas sendiri gitu, dan bahkan bisa dianggap sebagai satu institusi yang juga bisa menentukan arah dan bentuk hubungan konektivitasnya. Ya, makasih. Mengkaitkan dengan lokasi studinya mungkin kita belum menyebut peran Kesultanan Delhi dalam proses transformasi kawasan Sumatera Timur menjadi kawasan terbuka. Itu mereka punya peran besar dan akhirnya kemudian berhasil juga menciptakan identitas baru untuk kesultanannya yang dulunya hanyalah
sangat kecil ya, hanya kayak vessel gitu dari yang lebih besar lagi di Aceh dan di Semenanjung Malaria gitu. Dia melalui keterlibatannya dia dengan apa tuh, dia akan mengundang bukan investor ya, si penulis ya, host itu untuk melihat kawasan ini kira-kira sesuai nggak untuk perkebunan suatu komoditas, dan Noyan Bus itu lalu bilang wah ini cocok untuk tembakau, dan dia mulailah untuk membuka akses untuk merombak ekologi kawasan setempat itu menjadi dengan konsesi tanahnya ya. Dan setelah meraup begitu banyak keuntungan, terjadilah kota Medan. Medan itu kan sebenarnya hasil dari Masjid Maimun itu adalah hasil dari profit perkebunan tembakau luar biasa. Dan itu saya justru lah mulai mungkin bisa menyambar TV, dan lokasi-lokasi itu memiliki agensi gitu, dan sejarah mereka berubah karena koneksi yang dimungkinkan oleh masuknya kapital dari Eropa untuk investasi infrastruktur perkebunan, infrastruktur imigrasi untuk mengalihkan labor ke daerah itu, dan lalu mereka menjadi sangat dominan sampai hari ini. Delhi, kerajaan Delhi, mungkin kita merasa kekuasaan Delhi itu mungkin yang kita lihat saat ini sebenarnya bukan apa-apa sebelum masa sejarah perkebunan tembakau itu berlangsung. Ini lanjutin ini dulu mungkin sebelum menjawab Kiki. Setiap land concession, konsesi tanah di Sumatera itu berbeda sama di Jawa. Kalau di Jawa itu ada istilahnya domain claim, penganggapan bahwa tanah yang dipakai itu milik negara, milik state, sehingga state itu punya kewenangan buat ngasih itu ke perusahaan. Beda dengan sistemnya di Sumatera yang harus melewati sultan. Jadi sebenarnya konsesi tanahnya itu ada tanah sultannya di sana. Yang notabene berbeda dengan orang-orang yang tinggal di hulu gitu, orang-orang Karo gitu, yang sebetulnya merasa dia sebenarnya ini tanah kita gitu, bukan tanahnya sultan. Jadi sebenarnya ada konflik antara agen-agen lokal yang terjadi juga gitu di Sumatera. Dan saya pikir itu di mana-mana pun juga akhirnya agent itu banyak. Dan mungkin yang juga menarik buat dilihat sebetulnya agency kalau mengikuti perkembangan disipliner yang cukup menarik saat ini kan adalah agensi dari lingkungan gitu, maupun agensi tanah punya agensi gak sih gitu, atau hewan gitu, atau tanaman pohon punya agensi gak sih gitu. Dan saya pikir itu juga satu sisi lain dari agensi yang masih perlu dikaji lebih lanjut gitu. Misalkan sesederhana soal berpindah tadi, ladang pun kan harus berpindah kan, karena ada batas di mana tanah bisa memberikan fertilitas pada pohon di atasnya. Nah itu membuat bahkan di konteks tembakau makanya mereka butuh lahan gede banget, karena satu kali tanam di sini udah nggak bisa lanjut, harus pindah dulu, diamin 8 tahun baru balik lagi ke situ. Nah itu aspek lain untuk memperluas konteks diskusi agensi, terlepas dari yang soal agensi manusia, pemimpin setempat gitu. Nah terus untuk menjawab ini, nah itu saya pikir poin yang sangat penting sekali sih soal melihat migran sebagai komoditas. Sebenarnya saya juga hati-hati gitu ya, saya agak takut mereplikasi violence yang pada masa itu gitu. Tapi kenapa saya berani menyatakan itu, karena memang udah banyak studi dari scholar yang menyamakan konsep indentured labor-nya di Indonesia pada masa kolonial Belanda itu hampir setara dengan slavery. Meskipun mereka punya kontrak, tapi banyak hiring prosesnya itu yang bermasalah. Ya, misalkan sebenarnya ini orang-orang yang misalkan punya utang, terus kemudian udah harus ikut kapal ini, terus nggak tahu tanpa tahu tujuannya di sana gitu.
di Sumatera, terus kemudian mereka harus menandatangani kontrak yang sifatnya mengikat mereka selama 3 tahun, nggak boleh pindah. Kalau pindah mereka akan kena yang namanya penal sanction. Penal sanction itu bisa sifatnya uang, tapi juga bisa sifatnya fisik. Kemudian indenture itu juga ada hubungannya dengan biaya transportasi yang akhirnya dikenakan ke orang yang berpindah itu juga. Akhirnya jadi ketika mereka berpindah, sebetulnya mereka udah otomatis ada utang gitu. Dan utang itu harus dibayar dari porsi gaji mereka. Jadi sebenarnya beda sekali sama pemikiran sekarang yang mungkin lebih manusiawi. Pada masa itu ya sifatnya agak hampir setara komoditas. Jadi makanya saya berani memakai kata itu. Pastinya mereka bermigrasi itu punya motivasi ya, tapi mungkin penting sekali sebagai sejarawan arsitektur sih saya mencoba membaca arsitektur itu bukan demi menggambarkan arsitekturnya itu apa, tapi mencoba menggali apa yang terjadi di situ gitu loh, dan kisah-kisah pengalaman ruang yang dialami figur-figur yang memiliki status sosial dan politik berbeda-beda. Jadi bagi saya yang paling penting itu untuk sejarawan arsitektur itu tidak terlalu terobsesi arsitekturnya, tapi apa yang terjadi di situ dan bagaimana arsitektur itu memang selalu seperti bahasanya memanipulasi ruang dan menciptakan relasi sosial yang pada umumnya tidak seimbang. Jadi ketimpangan sosial tersebut. Jadi saya sesungguhnya semakin lama menelusuri arsitektur itu menyadari diri sendiri dampak kekuasaan arsitektur, imajinasi arsitektur terhadap pembentukan relasi sosial. Dan itu sangat berbahaya karena arsitektur itu sangat pragmatis, sangat indah, sangat deceptif gitu. Dan ya intinya itu sih studi saya sekarang justru mencoba menyadari apa sih sebenarnya terjadi di situ pada orang-orang itu, ada orang-orang yang ditempatkan dan diposisikan sedemikian rupa. Ya, Edi baru saja ngomong, yang moderator jauh lebih mudah akan merupakan penutup yang sangat baik. Kita sudah lewat 4 menit dari jadwal yang program. Maka dari itu saya mengundang untuk hadirin sekalian untuk bertepuk tangan bagi kedua pembicara ini. Produktif sekali, pembicaraan kita sangat berat di Jumat malam. Dan juga terima kasih bagi semua hadirin yang sudah datang, dan mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di acara bincang bersama berikutnya bersama Museum Arsitektur Indonesia didukung oleh Universitas Pembangunan Jaya. Bagi rekan-rekan yang tertarik terhadap buku yang kita bincangkan ini, ada brosur yang bisa diambil, dibawa pulang, dan juga ada sedikit review bagi buku yang diproduksi oleh Pembangunan Jaya bersama dengan Museum Arsitektur Indonesia yang akan diluncurkan sebentar lagi dalam waktu 2 minggu ke depan, yang berjudul Gerak Jakarta, Perkembangan Sejarah Infrastruktur Kota Jakarta, yang mungkin masih berhubungan dengan topik pembicaraan kita hari ini. Maka dari itu, untuk menutup, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu di lain kesempatan.